Luar biasa sekali. Konten kreator yang benar-benar udah kemana-mana Iya, kayaknya Kak Roy ya. Luar biasa banget Kak. Pokoknya sukses terus ya Kak. Nah, sambil kita nunggu dari brand communication-nya BRI dan Reksa Sekuritas, yaitu Mbak Tia Aprianti. Mungkin nanti kita invite dulu ya. Sambil menunggu. Mbak Tia, Iya. sebentar. Sambil nunggu. Oke. Nah, sebentar. Kita tunggu dulu sebentar. Buat kawan raya semua, aku ingetin lagi ya. Buat teman-teman semua yang pengen tanya tentang seputar dunia finansial, terutama pembahasan kita sekarang yaitu adalah investasi atau dana darurat. Nah, pokoknya kalian boleh tanya sepuasnya. Langsung aja ketik di kolom komentar ya, kawan-kawan semua ya. Jadi nanti siapa tahu pertanyaan yang beruntung akan langsung dibacakan dan juga dijawab oleh narasumber-narasumber kita pada sore hari ini gitu. Oh iya, sekali lagi juga teman-teman semua ajakin juga temennya, keluarganya, pokoknya sebanyak-banyaknya untuk follow seluruh media sosialnya Bang Raya ya. Jadi ada di Instagram dan juga di TikTok, di YouTube, pokoknya semua media platformnya Bang Raya ya. Karena apa? Betul, karena di sini kita akan menyajikan informasi-informasi seputar dunia finansial pastinya ya. Dan pastinya kita akan memberikan informasi mengenai promo-promo juga nih yang ada di Bang Raya. Jadi jangan lewatin, langsung patengin aja di seluruh media sosialnya Bang Raya pastinya. Oke, sebentar ya Kak. Kita akan invite lagi. Nah, ini dia. Halo, telat datangnya ya. Tadi ada gangguan. Apa kabar? Nggak apa-apa. Kita tunggu pokoknya, mau datang jam berapa juga ditunggu pokoknya Mbak Tia. Oke, Mbak Tia, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Mbak Tia lagi sibuk ya? apa Sehari-hari nih sih di Dana Reksa? biasanya setiap pagi kita live nih, update market, terus sama Bro Marta ya, biasanya investment spesialis kita. Jadi setiap pagi kita ada Instagram live di Instagram kita yang di @BRI Dana Reksa yang centang biru. Jangan lupa nonton dong, biar ini nih seru setiap pagi. Tuh, wajib. Akan ada informasi-informasi yang penting juga ya, Mbak Tia ya. Nah, makanya, itu. Apalagi yang dunia investasi ini. Nah, berhubung kita langsung aja ya Kak, ya berhubung kita ini mau ngebahas tentang tabungan, dana darurat, atau mending ke investasi. Nah, di sini nih, mungkin teman-teman semua kawan raya sendiri juga ada sedikit kegalauan. Kira-kira aku mau investasi dulu atau dana darurat dulu gitu ya. Mungkin dari Mbak Tia pastinya ngomong tentang investasi gitu ya, tapi ada juga ya tentang dana darurat gitu ya. Nah, menurut Mbak Tia sendiri nih, itu kira-kira jadi teman-teman kawan raya, seperti apa sih Mbak? Dana darurat itu adalah dana yang sengaja disiapin untuk antisipasi keadaan darurat. Jadi masa depan kan kita nggak ada yang tahu ya, misalkan on the way kantor tiba-tiba ban bocor, sobek harus diganti, atau nyenggol mobil orang, itu kan dana yang harus disiapin, harus yang kita punya itu minimum 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Atau misalkan ada keluarga yang sakit, apalagi sampai opname, itu kan dana yang harus disediain itu 10 juta rupiah, seperti itu ya. Dan worst case-nya sih, na'udzubillah dzalik ya, kalau misalkan ada gelombang PHK seperti pas zaman COVID, itu kan banyak banget nggak sih Mas Ega, Mas Ando, itu ngeri banget. Nah itu pentingnya dana darurat itu, jadi kita tidak perlu berhutang atau merepotkan orang terdekat ya. Jadi kita harus bisa menghadapi dan mengatasi peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diprediksi di depan. Seperti itu pentingnya dana darurat. Ya. Yes, betul banget. Apalagi nih buat yang sekarang kawan raya yang masih pada produktif, masih pada muda, masih pada energi, jangan dipakai healing terus dananya. Jangan dipakai berburu diskon Betul terus. Banget. Jangan lupa untuk siapin dana darurat gitu ya Mbak Tia ya. Nah, gitu. Nah, kalau buat Kak Roy sendiri nih Kak, gimana nih Kak mengenai dana darurat sendiri? Sama sih pendapatnya gimana sih Kakak tadi?
kita tentu tahu bahwasannya kadang kehidupan ke depan tuh kita nggak bisa prediksi ya Kak, kadang terjadi apa aja, kadang hal yang tidak kita inginkan pun terjadi gitu loh. Makanya perlu adanya dana-dana saving buat kita, biar ketika hal itu terjadi di luar kendali kita, kita tidak minjam ataupun tidak ngerepotin orang lain. Makanya walaupun anak muda nih Kak, juga kita juga perlu nih menyiapkan, karena kan kadang nggak tua nggak muda, namanya bencana nggak kenal umur, ataupun namanya PHK juga kayak nggak kenal umur kan. Selagi masih ada pendapatan, kita harus saving nih buat dana darurat. Berbeda gitu kan Kak. Jadi kayak tergantung kita aja mau 3, 6 ataupun 12 kali dari pengeluaran kita per bulannya untuk kita saving sebagai dana darurat, seperti itu sih. Nah, tuh benar. Berarti memang sebegitu pentingnya Iya, dana darurat ya. Malah kadang orang-orang itu lupa gitu untuk menyiapkan dana darurat gitu karena mungkin sudah habis dengan kebutuhan gitu ya. Karena aku udah nggak bisa nabung nih, aku nggak bisa nyiapin. Harusnya itu nggak seperti itu ya. Sekecil apapun kita harus menyisihkan untuk dana darurat pastinya. Nah, ngomong-ngomong masalah dana darurat dan investasi nih. Nah, kira-kira tuh aku mungkin tanya dulu ke Mbak Tia ya. Mbak Tia sebenarnya kalau dana darurat itu sama nggak sih sama Baik, investasi thank you, sebenarnya gitu Mas yang Ega. harus Nah, kita pada siapkan itu dasarnya sebenarnya kayak keduanya sih gimana sih Mbak? sama-sama penting banget, tapi kita sebaiknya harus bisa ngelihat dari fungsinya masing-masing ya. Nah, dana darurat itu dialokasikan seperti yang tadi aku bilang kan mengatasi kondisi darurat. Sebaiknya disimpannya dalam bentuk yang bisa segera dipakai. Jadi biar pas urgent itu bisa langsung ambil, nggak harus dicairin dulu, nunggu T+2 lah, T+3 gitu kan. Nah, baiknya dana darurat itu ditaruhnya di rekening tabungan biar bisa langsung diambil ya atau ditransfer untuk bayar-bayar seperti itu kalau misalkan ada mau dipakai. Nah, sedangkan investasi itu penting juga tapi kan dengan dana yang tidak terbatas ya bisa lebih besar. Misalkan untuk biaya pendidikan, misalkan Mas Ega atau Mas Ando pengen lanjut sekolah lagi di luar negeri gitu kan. Nah, investasi untuk biar bisa beli rumah idaman gitu kan juga untuk siapkan dana pensiun. Jadi kalau investasi itu digunakannya untuk jangka panjang. Jadi untuk masa depan seperti itu, Mas Ega. Oke, berarti memang eh, kebutuhannya itu berbeda gitu ya. Secara waktu juga pasti berbeda gitu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah investasi dan juga dana darurat, besarannya itu harus lebih kemana sih? Apakah ke daruratkah, ke dana darurat, atau ke Nah, kalau investasi misalkan nih untuk dilihat dari secara besarnya, ya besarannya? dana darurat sih sebenarnya tergantung gimana kondisi kawan raya ya, dan jumlah tanggungannya ada berapa. Patokannya sih bukan berapa besar rupiah dana darurat, tapi berapa kali dari pengeluaran rutin setiap bulan. Soalnya kan kondisi orang sama kebutuhan orang kan beda-beda. Jadi cara ngitung dana darurat itu perencana keuangan di kami itu biasanya memberikan 4 tips nih. Misalkan kawan raya yang masih lajang itu sediain dana darurat sekitar 3 sampai 4 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah, maksudnya kenapa? Biar ketika tiba-tiba nggak ada penghasilan atau butuh dana darurat itu bisa hidup tanpa mengurangi gaya hidup selama 3 sampai 4 bulan ke depan. iya. Nah, kawan raya yang udah nikah tapi belum punya keturunan atau momongan bisa menyediakan sekitar 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Lalu yang ketiga itu menikah dengan satu tanggungan anak bisa menyediakan nih 9 kali pengeluaran rutin bulanan. Lalu yang menikah dengan sudah 2 anak itu dana daruratnya disiapkan sekitar 12 kali pengeluaran rutin. Jadi, nah setelah dana darurat sudah ready gitu ya, udah ada di tabungan yang siap diambil, setelah itu baru bisa mulai berinvestasi. Nah, kalau investasi kan lebih nggak terbatas ya, Mas Ega, kebutuhan dan cita-cita kita masing-masing. Misalkan pengen berinvestasi biar bisa beli rumah idaman seluas 2.000 meter gitu kan. Nah, itu kan lebih luas.
Awit. Harus tinggi. Besar ya, Pak. kayak lapangan ya. Luar ya. Atau biaya Amin. sekolah Amin. Doa anak-anak loh kita itu harus loh. semuanya S2 di luar negeri. Jadi maksudnya itu berinvestasi setelah dana darurat dulu, karena berinvestasi itu nggak terbatas begitu untuk masa depan. Seperti itu Mas Ega. Oke, jadi balik lagi itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing kawan raya ya, gitu. Yang pasti Iya, keduanya harus bisa teralokasikan gitu ya pastinya ya. Sebisa mungkin jangan sampai lupa betul. untuk belajar berinvestasi dan juga siapkan juga dana daruratnya. Nah, itu. Tip oke banget. Nah, aku juga mau ngingetin lagi nih buat kawan raya semua, jangan lupa sekali lagi untuk follow seluruh media sosialnya dari Bang Raya ya. Mau itu Instagram, mau itu TikTok, YouTube, LinkedIn, pokoknya semua media platformnya Bang Raya. Jangan lupa di follow. Kenapa? Balik lagi karena kita akan menyediakan informasi-informasi yang nggak kalah penting seputar dunia finansial pastinya. Nah, buat teman-teman juga nih yang lagi pada nontonin kita nih di 40 orang ya, kurang lebih 40 orang ini yang mau bertanya boleh banget loh, langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti siapa tahu pertanyaan yang beruntung langsung akan dijawab oleh narasumber-narasumber kita pada sore hari ini. Oke, sudah ada yang nanya belum nih? Sebentar ya, aku cek ya. Kayaknya belum ada ya. Oke, buat teman-teman semua yang lagi nonton jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Tanya seputar dunia investasi boleh. Di sini ada Mbak Tia langsung dijawab dengan lantang dan lugas oleh pakarnya. Wih, luar biasa nggak tuh ya? Makanya langsung aja. Mau seputar konten-konten creator dari Kak Roy juga boleh banget gitu ya. Jadi kawan Ray di sini boleh tanya aja mumpung kita lagi ada narasumbernya langsung nih ya. Oke. Nah, sekarang mungkin aku tanya juga nih ke Kak Ando dulu kali ya. Kak Ando atau Kak Roy, aku mau tanya nih, ini kan Kak Roy ini kan salah satu anak muda ya, masuk ke Gen Z gitu ya. Nah, gimana sih Kak mulai melek gitu ya? Karena kan kita yang tadi Kakak bilang bahwa kita masih muda, tapi kita harus melek dengan dana darurat dan juga investasi gitu ya. Pengen tahu dulu dong Kak, itu tuh gimana sih cara apa ya bisa ketertarikan atau misalnya merasa butuh itu dengan apa namanya dana darurat dan juga investasi. Jadi itu dulu kan seperti memang apa kan sih kuliahnya di mempersiapkannya? bidang maksudnya tuh di bidang fakultas ekonomi ya Kak ya, di perpajakan. Kebetulan kampus Anda pada saat itu di MH Tamrin University, kampus pasar modal orang nyebutnya kayak gitu kan. Jadi kan pastinya belajar tentang penyiapan financial planning, kemudian tuh investasi juga kan. Dari sana tuh memang sadar bahwasanya dulu kan waktu kuliah memang belum ada uang yang bisa ditabung nih Kak, karena memang habis sama kebutuhan aja gitu kan. Maksudnya tuh udah tahu nih ilmunya, udah tahu nih teorinya, tapi buat prakteknya memang belum dijalankan karena memang pada saat itu kondisi keuangan memang belum stabil gitu loh. Dan alhamdulillah ketika dapat rezeki kayak sekarang udah dapat ngonten, pemasukan per bulan tuh ada, karena itu juga cash flow juga stabil, udah harus paham nih bagaimana mengelola uang gitu loh. Karena ke depan kan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi nih. Otomatis kita juga harus siap gitu loh. Kayak mulai investasi, kemudian itu menyiapkan dana darurat, dan juga banyak hal yang harus disiapkan kayak mungkin dari segi gaya hidup untuk beberapa hal direm gitu loh, mendahulukan yang mana hal yang memang kebutuhan bukan hanya keinginan. Dan situ tuh apa namanya itu memang ketika kuliah, jadi pada saat kerja itu udah benar-benar tahu nih bagaimana merencanakan keuangan ke depannya gitu loh. Jadi tinggal kayak praktiknya aja gitu loh, makin sadar. Karena kayak Roy juga kan memang masih muda, tapi kan kita nggak pernah tahu kayak Roy bilang tadi kan apa yang bakal terjadi ke depan. Kemudian tuh ya siapa tahu ada kesempatan lain yang memang membutuhkan uang besar, ketika kita memang ada saving, ada tabungan, ya bisa kita pakai ke sana kayak gitu untuk kesempatan lebih baik. Gitu sih kalau dari aku Kak. Yes, Iya, benar banget. Jadi memang kita harus cari tahu dulu ilmunya ya. Kita harus cari tahu ilmunya investasi itu apa sih gitu ya. Seberapa pentingkah dana darurat buat kita gitu ya. Apalagi sekarang media platform-platform untuk mencari informasi udah banyak banget ya. Nah, salah satunya ini di Inspiraya ini mengundang para narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Luar biasa nggak tuh, ya kan? Tepuk tangan dong di sini. Aduh, luar biasa loh. Oh iya, nah
ngomong-ngomong masalah dana untuk berinvestasi, apalagi aku pribadi itu mungkin bisa dibilang newbie ya untuk dunia investasi gitu ya. Nah, Mbak Tia, aku pengen tanya dong, apa sih langkah yang harus aku lakukan untuk mulai mempersiapkan dana investasi gitu? Aku Jadi, harus ngapain dulu sih? siapkan dananya ya. Nah, memulai sebelum gitu? berinvestasi, Seperti kawan apa, raya Mbak? tuh harus tahu kenapa harus berinvestasi, pentingnya investasi itu apa, apalagi kalau misalkan yang belum paham. Nah, kita semua pasti kan memiliki impian atau cita-cita di masa mendatang ya, misalkan ingin mendapatkan financial freedom seperti sekolah S2 di luar negeri, terus properti impian sudah di tangan gitu ya, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, atau naikin haji orang tua misalkan ya. Tapi jangan lupa kawan raya, tujuan kita dalam Amin. berinvestasi yang paling penting itu yang perlu diingat yaitu mengalahkan inflasi. Nah, kalau misalkan data tingkat inflasi dalam 10 tahun itu sebesar 4,23% ya. Artinya kita punya tantangan nih ke depan, bagaimana caranya untuk bisa menjaga daya beli uang yang kita punya tidak turun tuh dari level inflasi tadi di 4,23% itu. Nah, kita perlu mencari instrumen investasi yang bisa memberikan hasil di atas inflasi. Nah, kemudian yang paling penting juga untuk diingat dalam berinvestasi, kita harus punya mindset bahwa nilai aset yang kita punya itu harus selalu tumbuh. Nah, ada dari investment guru Warren Buffett mengatakan kalau misalkan uang yang kita miliki itu jangan sampai berkurang nilainya. Nah, tadi kan pertanyaannya apa hal yang atau langkah-langkah biar bisa dilakukan untuk mempersiapkan dana investasi itu sendiri ya. Nah, yang dari kecil-kecil aja dulu Mas Ega. Jadi di aplikasi Brights dari BRI Dana Raksa Sekuritas itu ada fitur yuk nabung saham sama investment plan, di mana kawan raya bisa nabung saham dan reksadana di tanggal yang diinginkan. Jadi misalkan habis gajian, nanti ada aplikasi Brights tuh yang bisa membantu kawan raya untuk disiplin berinvestasi. Jadi teman-teman bisa langsung set tanggalnya untuk investasi. Kalau misalkan habis gajian tuh jangan kebalik, gue mau jajan dulu, gue mau belanja dulu gitu kan, baru sisanya berinvestasi. Nah, tidak seperti itu, tapi kita harus dari gajian itu disisihin untuk berinvestasi dulu, lalu untuk gaya hidup itu menyesuaikan uang yang ada, seperti itu. Nah,